Oke, semangat banget. Kita harus semangat ya. Jangan jadikan puasa sebagai alasan kalian untuk malas-malasan. Oke, kembali lagi dengan videonya. Dan jangan lupa intronya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Video Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema yang sangat menarik bagi kalian semuanya. Yaitu temanya apa? Pasti kalian penasaran? Oke, maka dari itu kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like, comment, and share kepada teman-teman kalian semuanya. Maka dari itu saya akan langsung ke materinya biar kalian gak penasaran. Ya, ini dia PPT-nya. Mari kita mulai saja PPT-nya. Judulnya adalah Konstruksi SUTM. Disusun oleh saya sendiri. Itu nama saya. Langsung saja next. Nah, yang pertama adalah ruang bebas atau right of way dan jarak aman, safety distance. Saya akan jelaskan. Jarak aman adalah jarak antara bagian aktif atau fase dari jaringan terhadap benda-benda di sekelilingnya, baik secara mekanis atau elektromagnetis, yang tidak memberikan pengaruh membahayakan. Secara rinci, jarak aman jaringan terhadap bangunan lain dapat dilihat pada tabel 4.1 nanti ya di slide selanjutnya. Khusus terhadap jaringan telekomunikasi, jarak aman minimal adalah 1 m atau 1 meter baik vertikal atau horizontal. Bila di bawah CTM terdapat CTR, jarak minimal antara CTM dengan kabel CTR di bawahnya minimal 120 cm ya, diperpanjang 20 cm ya. Dan selanjutnya ini adalah tabelnya. Nih, terhadap permukaan jalan raya, jarak amannya adalah 6 meter, balkon rumah 2,5 meter, atap rumah 2 meter, dinding bangunan 2,5 meter, antena TV atau radio menara 2,5 meter, pohon 2,5 meter, lintasan kereta api 2 meter dari atap kereta, dan underbridge TM 1 meter, underbridge TM ke TR 1 meter. Lebih dari 1 meter ya, atau bisa kurang lebih 1 meter lah. Nah, selanjutnya ada spesifikasi konstruksi SUTM. Konstruksi SUTM sistem ketiga kawat. Konstruksi SUTM sirkuit tunggal. A. Konstruksi tiang penumpu line pole dan kelengkapannya. Konstruksi ini dipasang untuk lintasan-lintasan SUTM 0 derajat sampai 15 derajat dengan 3 buah isolator tumpu dan 1 buah cross arm UNP 10x2000 untuk jenisnya ya. Dan B ada konstruksi tiang sudut kecil dengan sudut 15 derajat sampai 30 derajat. Dan kelengkapannya, konstruksi ini dipasang untuk jaringan SUTM dengan sudut 15 derajat sampai 30 derajat dengan 6 buah isolator tumpu, 2 buah cross arm UNP 10x2200. Selanjutnya ada konstruksi tiang sudut besar dengan sudut lintasan 30 derajat sampai 60 derajat. Dan kelengkapannya, konstruksi ini memakai 6 set isolator tarik, 3 buah isolator tumbuh, dan 2 buah cross arm UNP 10x2200. Dan terakhir ada konstruksi tiang sudut besar dengan sudut lintasan 60 derajat sampai 90 derajat. Dan kelengkapan konstruksi ini memakai 6 set isolator tarik, 1 buah isolator tumbuh, dan 2 buah cross arm UNP 10x2000. Nah, konstruksi tiang awal, rispol dan kelengkapannya. Konstruksi tiang awal ini dipasang pada awal jaringan, di mana terdapat kabel naik dari kartu induk atau pusat listrik. Pada tiang ini terpasang 3 set isolator tarik, 2 buah cross arm UNP 10x2000, lighting arrestor, pipa galvanis, pelindung kabar, diameter 4 inci, dan instalasi pengumian. Kekuatan tiang disesuaikan dengan besarnya penampang pengantar yang digunakan. Dan F, konstruksi tiang peregang atau tension pole. Dan kelengkapannya adalah konstruksi tiang peregang ini dipasang pada tiap-tiap 10 gawang jaringan. Kekuatan tiang atau working load sama dengan kekuatan tiang awal atau tiang dengan kekuatan tiang lebih kecil, namun harus ditambah 2 set konstruksi topang tarik dengan arah berlawanan. Pada konstruksi ini terpasang 6 set isolator tarik, 3 buah isolator tumbuh, dan 2 buah cross arm UNP 10x2000. Selanjutnya ada konstruksi tiang pencabangan, T of pole. Konstruksi ini adalah gabungan antara konstruksi tiang penumpu dan tiang awal tanpa lighting arrestor, kabel naik, namun ditambah dengan 1 buah isolator tumbuh dan 1 set topang tarik.
jika tidak memungkinkan penggantian tiang dengan kekuatan tarik yang lebih besar. Yang ada konstruksi saklar tiang, pole switch. Konstruksi ini dipasang untuk maksud-maksud manuver jaringan atau pemeliharaan. Terdapat dua jenis saklar tiang pole, top switch yang hanya berfungsi sebagai pemisah, wall top load brick switch yang berfungsi sebagai pemutus beban. Konstruksi ini memakai tiang dengan kekuatan tarik sekurang-kurangnya 350 DAN. Semua PKT harus dibumikan. Nah, selanjutnya ada konstruksi pembumian. Bagian-bagian yang harus dibumikan adalah bagian konduktor terbuka konstruksi tiang untuk setiap 3 gawang dan instalasi lightning arrestor. Konstruksi ini memakai penghantar pembumian jenis tembaga, bimetal joint, penghantar aluminium, dan elektroda pembumian. Selanjutnya ada konstruksi tiang akhir atau end pole. Konstruksi tiang akhir ini sebagaimana konstruksi tiang awal dengan atau tanpa kabel naik. Tiang yang dipakai dengan kekuatan tarik sesuai penampang penghantar atau dengan kekuatan tarik lebih kecil ditambah konstruksi topang tarik. Yang kedua adalah konstruksi penopang tiang. Terdapat 3 macam konstruksi penopang tiang yang dipakai. Yang pertama adalah topang tarik, kedua ada topang tekan, ketiga ada contramass. Atau dalam bahasa Inggrisnya ada spine guy wire. Ya mohon maaf jika salah. Kita langsung saja ke sini. Konstruksi SUTM sirkuit ganda. Konstruksi SUTM sirkuit ganda pada dasarnya sama dengan konstruksi SUTM sirkuit tunggal dengan pertimbangan sebagai berikut. Panjang tiang sekurang-kurangnya 12 meter. Posisi tiang sudut, tiang akhir harus diperkuat dengan konstruksi penopang. Tidak menggunakan satu tiang awal untuk atau harus kabel naik TM. Kebutuhan material konstruksi menjadi 2 kali lebih banyak pada satu tiang konstruksi. Tidak memasang saklar tiang pada tiang yang sama. SUTM dioperasikan dari transformator yang sama. Instalasi load brick switch pada jaringan SUTM adalah lurus. Selanjutnya ada konstruksi penopang tiang. Yang pertama adalah instalasi guy-wire atau track-shore. Konstruksi ini ditunjukkan untuk penambahan kekuatan tiang agar dapat memikul beban mekanisnya. Jenis konstruksi penopang tiang adalah konstruksi guy-wire, track-shore, konstruksi down guy-wire, track-shore, topang tarik, atau konstruksi overhead guy-wire, track-shore atau contramass, konstruksi drug-shore, short pole, instalasi patok guy-wire, track-shore. Wah, apa sih Inggris semuanya? Konstruksi penghantar pengikat, bending wire, SUTM pada soal tertumpu dan dengan menggunakan bending wire atau performance tie. Yang ketiga ada konstruksi transisi SUTM horizontal ke SUTM vertikal SUTM. Vertikal digunakan bila mana jarak aman penghantar dengan bangunan sekitarnya sangat terbatas, sehingga tidak dimungkinkan pemasangan cross arm horizontal. Konstruksi isolator yang berjajar vertikal menggunakan tiang beton dengan panjang tinggi 12 meter. Konstruksi SUTM underbuilt pada SUTM existing tiang 11 meter sebaiknya dihindari ya, mengingat kemungkinan dipakai bersama jaringan tegangan rendah. D. Ada konstruksi khusus konstruksi SUTM crossing sungai Tebing dengan menggunakan 3 tiang beton 500 DAN untuk bentang maksimum 70 meter. Konstruksi SUTM crossing sungai atau tebing dengan menggunakan 4 tiang 500 DAN beton untuk bentang maksimum 70 meter. Konstruksi ini tidak distandarkan mengingat sifatnya adalah konstruksi khusus. Selanjutnya ada konstruksi SUTM sistem 4 kawat. Jaringan SUTM dengan pengantar netral. 4 kawat itu ada netralnya guys. Konstruksi SUTM sistem 4 kawat merupakan konstruksi SUTM dengan ciri-ciri pemakaian pengantar netral pada sistem tegangan menengah yang dibumikan pada tiap-tiap tiang. Pengantar netral sisi tegangan menengah ini juga merupakan pengantar netral sisi tegangan rendah, sehingga dinamakan sistem distribusi tegangan netral bersama atau multi-grounded common neutral. Pada sistem ini, konstruksi satuan udara menggunakan banyak model. Konstruksi vertikal delta, horizontal simetris baik untuk konstruksi fase 3 maupun yang satu fase. Bentar, laptop saya low. Nah, oke. Selanjutnya ada konstruksi SUTM tunggal. Konstruksi tiang penumpu dan kelengkapannya konstruksi dipasang di vertikal delta horizontal. Untuk konstruksi vertikal dan delta memakai cross arm pole, mounted bracket dengan post isolator, line post dan string isolator. Sementara pengantar netral memakai konstruksi isolator Shackley ANSI 53
sampai 4 dan pin 52 sampai 2 dan dibumikan pada tiap-tiap tiang. Konstruksi tiang sudut kecil pada konstruksi fasa satu fasa dengan pole mounting bracket dan horizontal bracket memakai insulator jenis post type dan pengantar netal memakai insulator usi 52 sampai 2 0 derajat sampai 10 derajat dan ANSI 53 straight 4 10 derajat 25 derajat untuk sudut lintasan sampai dengan 30 derajat memakai 2 buah horizontal bracket. Untuk fasa 3 fasa sama dengan konstruksi fasa 3 sistem 3 kawat pada butir 5, 2, 1. Konstruksi tiang awal 3 fasa dari sistem 4 kawat sama dengan uraian pada butir 4, 2, 1. Hanya terdapat batas insulator ANSI 534 untuk pengantar netral. Oke, lanjut ya. Dikoide konstruksi tiang penegang peregang hanya dipakai pada sistem 3 fasa dengan uraian sama dengan butir 4, 2, 1 di dalam aplikasi sistem fase 4 kawat ini di Jawa Tengah tidak mengenal konstruksi tiang peregang. Konstruksi tiang pencabangan pada konstruksi tiang pencabangan fasa 1 dari 3 fasa saluran utama memakai konstruksi fuse cut out sebagai pengaman jaringan dan konstruksi isolator suspension. Untuk konstruksi pencabangan pada fasa 3, konstruksi pencabangan yang dipakai sama dengan berapa ini ketutupannya? Nanti saya akan jelaskan ya pada butir sama dengan pada butir 42.1. Selanjutnya ada konstruksi tiang akhir. Pada konstruksi fasa satu fasa, tiang akhir pada umumnya juga adalah konstruksi kardi fasa yang dilengkapi dengan lighting arrestor dan insulator suspension TM dan insulator ANSI 33 sampai 4 pengantar netral. Pengantar pada konstruksi 3 fasa sama dengan uraian pada butir 421. Pada konstruksi vertikal tetap memakai konstruksi diet and insulator suspension. Konstruksi penopang tiang pada sistem fasa 3-4 kawat ini, penopang tiang atau guy wire tidak dilengkapi dengan insulator guy atau insulator. Pada bagian atas, langsung dibumikan menjadi satu dengan pembumian pengantar netral. Selanjutnya ada G. Konstruksi penopang tiang pada sistem fasa 3-4 ini, penopang tiang guy wire tidak dilengkapi dengan insulator guy ini. Pada bagian atas langsung dibumikan menjadi satu pengantar netral. Oh, ini sama ya? Oh iya, sama. Tadi langsung iya. Konstruksi pembumian pengantar netral dibumikan pada tiap-tiap tiang. Pembumian dengan elektroda bumi pada konstruksi lighting arrestor, gaduh distribusi dan pada tiap-tiap tiga gawang atau jarak tiang. Nilai satuan pembumian tidak melebihi 10 ohm pada jaringan dan 1 ohm pada lighting arrestor dan gardu. Konstruksi saklar yang baik merupakan pemisah atau pemutus beban dibumikan seluruh bagian penutup terbukannya. Instalasi pembumian juga dijadikan satu dengan pembumian pengantar netral. Saklar tiang dari jenis pemutus beban dilindungi terhadap akibat petir dengan lighting arrestor 5 kA pada sisi kiri atau kanannya. Selanjutnya ada konstruksi SUTM 2 sirkuit ganda. Konstruksi sirkuit ganda pada saluran udara TM dibagi atas 2 proses. Yang pertama adalah tambahan saluran pada tiang saluran yang sudah ada. Yang kedua adalah konstruksi saluran ganda yang sama sekali baru, berarti dengan saluran yang lama. Jarak antara kors lama dan baru sekarang sekurang-kurangnya 80 cm dengan tinggi endongan atau lanjutan yang sama. Kebutuhan material sama dengan kebutuhan material yang untuk sirkuit tunggal dengan tambahan topang tarik atau tekan pada tiang sudut, tiang pencabangan dan tiang akhir. Untuk jaringan dari pusat listrik atau gardu induk yang sama, kebutuhan konstruksi pembumian dapat diparalelkan saja pada konstruksi pembumian yang sudah ada. Untuk konstruksi saluran utara TM ganda yang baru, kebutuhan material jaringan sebanyak 2 kali konstruksi sirkuit ganda. Instalasi pembumian dapat dijadikan satu, sementara kekuatan tarik atau working load tidak tiang sama dengan saluran dengan sirkuit ganda. Ditambah topang tarik, kekuatan tarik tiang awal sekurang-kurangnya sekitar 2 kali 500 DAN dan panjang sekurang-kurangnya adalah 12 meter. Selanjutnya ada konstruksi SUTM 3 sirkuit. Konstruksi SUTM 3 sirkuit pada satu tiang sebaiknya dihindari kan, mengingat masalah operasi pemeliharaan dan kontinuitas pelayanan. Dan materi saya sepertinya sudah selesai. Semoga ilmu saya bermanfaat dan jangan lupa untuk klik, komen, like, dan subscribe ya. Bye bye. Bagaimana videonya? Kalian suka? Oke, jika kalian suka, silahkan tinggalkan jejak dengan klik like di situ ya.
Dan jangan lupa jika kalian ada yang bingung, kalian bisa komentar di bawah kolom komentar. Nanti saya akan jawab satu persatu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menjalankan ibadah puasa.